Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sepertinya masih belum semangat ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua sehat. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita harus membaca doa terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa gilirannya untuk memimpin doa? Cinta. Oke Cinta, siapkan kawan-kawannya untuk membaca doa. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi sholli sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Cinta, silakan duduk kembali. Anak-anak, tujuan kita berdoa sebelum belajar agar ketika kita sedang belajar kita diberi kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anak, sebelum belajar seperti biasa Ibu absen dulu ya. Untuk hari ini Ibu absen, kalian menjawab jam bangun kalian tadi pagi. Jam berapa? Paham ya? Paham. Azam, Sindia, Cinta, Zaki, Febi, Hamizan, Inaya. 6.00 itu jam 6 nak ya? Iya pintar. Lutfi 5.41. Meisa, Muhammad Ciko, Muhammad David, Muhammad Farel, Rahman Dika, Rafael Agustian, Rara Variatul, Rizky jam 6. Syakila 5.30 itu jam berapa nak? Oke bagus. Suci, Fiona 5 apa nak? 5 sore atau 5 pagi? 5 pagi. Oke ya. Alhamdulillah semua kebanyakan bangun pagi. Tapi ada beberapa anak yang masih bangun jam 6. Kalau jam 6 nanti terburu-buru ketika kita mau berangkat sekolah. Mudah-mudahan yang hari ini masih bangun siang jam 6, hari berikutnya bisa bangun pagi sehingga kita tidak terburu-buru dan tidak terlambat ke sekolah. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apa semua ya? Oke, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku
Iya, itu slogan kelas kita ya. Jadi kalau teman kita bisa, kenapa kita tidak bisa? Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Masih semangat kan? Masih. Iya, masih pagi harus tetap semangat. Coba sekarang semua berdiri dulu. Oke, tepuk semangat. Iya, oke. Anak-anak ibu, silakan duduk kembali. Baiklah, kita memulai pelajaran. Siapkan bukunya dan cari duduk yang ternyaman. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian sudah siap dengan bukunya. Kita akan melakukan teknik stop dulu ya. Nah, supaya kita rileks dalam belajar. Oke, sekarang ikuti instruksi ibu. Paham ya? Oke, sekarang silahkan kedua tangan kalian letakkan di atas paha. Letakkan di atas paha. Kemudian pundak kalian ditegakkan. Oke. David, tegak badannya David. Oke. Kalau sudah, silakan sekarang pejamkan mata kalian. Silakan pejamkan mata kalian. Tarik napas panjang sampai 4 detik. Setelah kalian tarik napas, silakan buang perlahan-lahan melalui mulut. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik napas, hembuskan lewat mulut. Lakukan kembali, tarik napas lewat hidung, hembuskan kembali lewat mulut dengan perlahan. Bayangkan kalian berada di persawahan, sawah yang membentang luas, terdengar bunyi burung sedang berkicau. Di sebuah gubuk ada orang tua kalian yang sedang menyiapkan makanan untuk istirahat kalian. Betapa sayangnya ibu kalian menyiapkan makanan untuk kalian. Lakukan kembali, tarik napas, kalian membayangkan di daerah persawahan yang sangat indah, udara yang begitu nikmat dan begitu segar. Oke, setelah rileks, tarik napas sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Hembuskan perlahan lewat mulut. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang setelah ibu hitung 1 sampai 3, buka mata kalian perlahan-lahan. Silakan dibuka. Dibuka matanya, silakan dibuka matanya. Iya. Bagaimana nak perasaannya? Bagaimana perasaannya? Senang. Apalagi perasaannya setelah kalian melakukan relaksasi? Lebih rileks. Ada lagi? Ada yang masih marah? Tidak. Ada yang lebih merasa tenang? Iya. Itu gunanya kita melakukan teknik stop ya, agar kita sebelum belajar kita agak lebih rileks untuk pembelajaran. Ya, oke. Siapa yang hari ini sudah pernah, bukan hari ini aja, di hari-hari yang lain yang sudah pernah membantu orang tuanya memasak atau membuat jus di rumah? Baby? Membantu ibu? Membantu apa? Memasak apa? Memasak sayuran. Ada lagi? Inai? Oh, membantu ibu membuat jus. Rizky apa Rizky?
membantu ibu mencuci piring. Yang lain sudah pernah belum? Sudah pernah tentu. Kalau sudah kelas 5, kalian pasti sudah bisa membantu orang tua di rumah ya. Kemudian dari yang sudah kalian lakukan ketika membantu orang tua, menurut kalian pengalaman kalian dalam memasak atau membuat jus karena lainnya, adakah langkah-langkahnya? Ada. Tidak mungkin ya seandainya Feby tadi diminta untuk memasak sayuran. Kalau tidak ada langkah-langkahnya bisa tidak? Nah, misalnya harus ada sayurnya, harus ada minyaknya, harus ada cabainya. Tentu ada langkah-langkah yang harus siapkan. Tiba-tiba langsung digongseng bisa tidak? Tiba-tiba langsung digoseng bisa tidak? Tidak bisa ya. Oke, berarti setiap pekerjaan yang kalian lakukan di rumah membantu orang tua pasti ada langkahnya. Kemudian dari yang sudah kalian lakukan, kalian pernah mendengar tidak kata prosedur? Pernah? Yang sudah pernah tunjuk tangan. Oke, siapa sayang? Cinta. Apa itu prosedur cinta? Langkah-langkah. Yang lain? Alat dan bahan. Cara membuatnya. Bagus. Ada lagi? Teknis. Ada lagi? Tata cara memasak. Apa Rizky? Tutorial. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jawaban kawan-kawan kalian tadi benar ya, bahwa prosedur itu adalah langkah-langkah tutorial ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran nanti, yang pertama kalian harus bisa menjelaskan apa itu teks prosedur. Itu tujuan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur. Yang ketiga, setelah mengikuti pelajaran ini, kalian dapat membuat dan mempresentasikan teks prosedur sederhana dengan benar. Ini tujuan kita ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan nak ya. Mungkin ada beberapa teman kalian yang belum tahu apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks berisi langkah-langkah untuk petunjuk untuk melakukan sesuatu secara benar dan teratur sehingga tujuan dapat tercapai. Boleh di buku tulis kalian nanti ditulis, nah ya, sekarang dibuka buku tulisnya. Boleh kalian sambil menulis pengertian dari teks prosedur dan lainnya nanti. Jadi sambil Ibu menjelaskan, nanti kamu saling menulis sedikit-sedikit saja ya, poin-poinnya saja. Ibu ulangi kembali, pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk petunjuk melakukan sesuatu secara benar dan teratur sehingga tujuan dapat tercapai. Itu pengertiannya, nak ya. Kemudian, teks prosedur ini ada fungsinya. Nah, fungsinya apa? Sebagai panduan untuk melakukan suatu kegiatan agar lebih mudah dipahami. Jadi ketika ada teks prosedur, ketika kita akan membuat sesuatu, tidak akan salah kalau sesuai dengan prosedur. Kemudian bisa membantu orang lain supaya tidak salah langkah, serta memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Itu fungsinya, ya. Kemudian, apa ciri-ciri teks prosedur itu? Menggunakan kata perintah atau imperatif misal Ya, yang pertama ciri-cirinya itu menggunakan kata perintah. Apa itu kata perintah? Kata perintah itu sama dengan kata imperatif. Apa? Imperatif. Jadi kata lainnya dari kata perintah itu adalah imperatif. Seperti apa itu kata imperatif?
tuang, aduk, panaskan, masukkan, ya kan? Kukuslah. Nah, itu perintah, Nak ya. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian, ciri yang kedua adalah bersifat logis dan berurutan. Langkah-langkah mengikuti tata urutan yang jelas. Jadi, teks prosedur itu harus berurutan, tidak boleh acak-acak. Ya, misal cara menghidupkan televisi. Tiba-tiba langsung dipencet on, bisa tidak? Tidak, dia harus berurutan. Yang pertama, colokkan kabel ke aliran listrik. Kemudian baru dipencet tombol on dan seterusnya, ya. Jadi tidak bisa langsung dipencet powernya kalau belum dicolok kabelnya, ya. Jadi ciri yang kedua berurutan, langkah-langkahnya mengikuti tata urutan yang jelas. Ciri-ciri teks yang berikutnya menggunakan bahasa yang jelas dan singkat agar mudah dimengerti. Jadi kalimat di langkah-langkahnya itu tidak mesti panjang lebar, Nak. Yang penting singkat tapi jelas. Agar mudah dimengerti. Kemudian yang terakhir, mengandung tujuan di awal. Menjelaskan apa yang ingin dicapai. Jadi ketika ada cara membuat televisi. Jadi tujuannya apa? Kita menghidupkan televisi itu ada tujuannya. Ya. Oke. Bagaimana untuk ciri-ciri teks prosedur? Sudah bisa belum? Sudah paham? Sudah, ya. Yang pertama menggunakan kata perintah. Kedua, berurutan. Yang ketiga apa? Menggunakan bahasa yang jelas. Yang terakhir, mengandung tujuan di awal. Itu ciri-cirinya. Adapun struktur teks prosedur. Jadi tidak asal-asalan, Nak ya, ketika membuat teks prosedur nanti ada langkah-langkahnya. Nah, ini yang pertama adalah judul. Ketika kalian membuat teks prosedur, kalian tentukan judulnya apa. Misalnya seperti tadi contohnya cara menghidupkan televisi. Itu judulnya. Kemudian struktur yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan apa yang kalian ingin capai untuk menghidupkan televisi tadi? Ingin, misalnya apa? Ingin menonton TV, itu tujuannya. Atau misalnya ingin menyaksikan berita hari ini. Nah, itu tujuan untuk menghidupkan televisi, tujuannya. Kemudian, yang ketiga yaitu bahan dan alat. Ya, kalau tidak ada bahan dan alat, bisa tidak? Tidak. Ya. Misal tadi cara menghidupkan televisi. Tentu alatnya apa? Alatnya apa yang disiapkan? Remote. Terus apa lagi? Aliran listrik. Nah, terutama TV-nya. Televisinya harus ada. Bagaimana cara menghidupkan televisi kalau televisinya tidak ada. Kemudian langkah-langkahnya, urutan dari awal sampai akhir. Itu harus jelas. Nah, ini, Nak ya, struktur teks prosedur. Judul, tujuan, langkah-langkah. Oh, kita ulangi lagi. Teks strukturnya yaitu 1, judul, 2, tujuan, 3, bahan alat, yang keempat, langkah-langkahnya. Ada yang terlupa di situ. Ada yang tahu enggak? Iya, penutup. Jadi ketika kita membuat teks prosedur di paling bawahnya tulis seperti yang contoh Ibu tadi kan, cara menghidupkan televisi. Di akhirnya, selamat menonton TV. Harus ada kata penutup, ya. Lanjut. Selain ada struktur, juga ada jenis teks prosedur. Ada 2. Teks prosedur kompleks yang berisi banyak langkah. Nah, ini kompleks namanya.
jenisnya. Yang pertama, teks prosedur kompleks berisi banyak langkah, banyak sekali ya. Itu kompleks namanya. Kemudian yang kedua, teks prosedur sederhana. Kalau kalimatnya saja sudah sederhana, artinya berisi langkah-langkahnya yang singkat, yaitu cara menyalakan lampu senter. Di antara resep masakan dengan lampu senter, mana yang lebih singkat? Iya, menghidupkan lampu senter. Nah, ini jenis teksnya nak ya. Teks prosedur kompleks. Yang kedua, teks prosedur sederhana. Nah, di sini ada tipsnya. Bagaimana menulis teks prosedur yang baik. Menggunakan kata perintah, susun langkahnya yang logis atau urutan, sertakan alat dan bahan, dan tulis tujuan awalnya sehingga mudah dipahami oleh yang membaca. Nah, ini Ibu ada contoh. Ya. Ada contoh teks prosedur. Di sini Ibu mengambil contoh cara mengambil uang di ATM. Ada yang sudah pernah mengambil uang di ATM? Tunjuk tangan yang sudah pernah. Sakila. Sakila pernah? ATM apa nak? BRI. Sudah pernah mencetnya? Oh, pintar sekali. Sudah hafal? Urutannya? Sudah. Nah, ada lagi yang sudah pernah? Piona. Sudah pernah Piona? ATM apa Piona? Mandiri. Ya, oke. Artinya yang sudah pernah, dia sudah tahu urutannya ya. Nah, ini Ibu akan memberikan contoh ya, anak-anak yang belum pernah mengambil uang di ATM. Nah, di sini tujuannya apa? Kita membuat teks prosedur cara mengambil uang di ATM untuk mengambil uang. Alatnya ada kartu ATM dan mesin ATM-nya ya. Kemudian langkah-langkahnya, masukkan kartu debit ke mesin. Ada kartu ya? Nah, kalau mau masukkan ke mesin ATM pasti ada kartu. Masukkan kartu ke mesin ATM. Yang kedua, masukkan nomor PIN ATM. Setiap ATM itu pasti ada PIN. Kalau tidak ada PIN, tidak bakal bisa. Masukkan PIN berapa? Kamu harus tahu PIN-nya. Atau 1, 2, 3, 4. Kamu pencet di angka yang ada di tombol itu ya. Kemudian yang ketiga, pilih bahasa yang akan digunakan. Kamu mau apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa Inggris. Kalau tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, pilih menu tarik tunai. Ya, di situ ada nanti di layar. Nah ya, setelah kamu pilih bahasa Indonesia, kemudian kamu pilih menu tarik tunai. Ada tulisannya, tarik tunai, setor tunai, ya kan? Kalau setor berarti kita mau nyetor. Kalau tarik berarti kita mau mengambil. Tarik tunai. Yang kelima, pilih nominal yang tersedia di layar. Jadi kamu mau ambil berapa? Mau ambil 100.000, mau ambil 200.000 dan seterusnya. Terserah kamu mau ambil berapa. Paham ya? Kemudian pilih cetak struk jika ingin mencetaknya. Jadi nanti ketika kamu ambil duit, kamu pengen bukti, harus ada bukti kalau kamu sudah mengambil duit. Nanti kamu pencet, ada tulisannya di situ. Cetak struk ya. Nah, cetak struk. Jadi kamu harus mencetak ya. Oke, kemudian jika sudah dipilih, maka pilih selesai. Kemudian tunggu beberapa saat, transaksi sedang diproses. Ketika sudah bunyi mesinnya, bunyi dia. Setelah pilih selesai, maka uangnya akan keluar dari mesin itu. Tergantung yang kamu minta tadi, keluar. Kemudian ambil uang dari mesin ATM, transaksi selesai. Jangan lupa ambil kartunya. Kalau tidak ambil kartunya, ketinggalan di mesin. Bahaya, sudah diambil duit, kartu ATM-nya diambil. Uang siap digunakan. Yang mana kalimat penutupnya?
Iya, uang siap digunakan. Ini contoh teks prosedur yang Ibu buat ya. Baik, jadi kesimpulannya teks prosedur itu membantu kita melakukan kegiatan dengan benar dan teratur. Karena memiliki ciri khas menggunakan penggunaan kata perintah, langkah yang urut, bahasa yang jelas, serta tujuan yang pasti sehingga kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah dan efektif ya. Jadi setelah Ibu jelaskan tadi, sudah paham belum? Oke, kalau sudah paham, coba Ibu tanya. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan dulu ya. Apa itu teks prosedur? Baby? Teks prosedur itu langkah-langkah dengan teratur. Dengan teratur. Oke, benar. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ada? Tidak. Sama atau tidak tahu? Sama. Teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan urutan. Tadi jenis teks prosedur ada berapa? Teks prosedur ada 2. 1 teks prosedur kompleks. Yang kedua, iya, teks prosedur sederhana ya. Kemudian siapa yang bisa mengurutkan struktur dari teks prosedur? Apa saja? Ya, oke, Cinta. Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya jawabannya ya. Oke, sekarang berdiri. Ya, kita rileks dulu sebentar ya. Kita akan menyanyikan lagu tentang teks prosedur. Kita ikut sama-sama ya. Oke. Teman-teman kita pelajari teks gedut dan juga isinya. Ada judulnya, ada tujuan beserta langkah. Ada judulnya, ada tujuan serta langkah-langkah. Teman-teman kita pelajari tentang gedut dan juga isinya. Ada judulnya, ada tujuan, dan serta langkah-langkah. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk kembali. Nah, kalau kalian sudah paham tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tentang teks prosedur ya, Ibu akan membagikan kelompok. Sudah dibagi kelompoknya ya kemarin ya. Nah, kelompok yang sudah biasa kita laksanakan. Kelompoknya ada 4. Setiap kelompok ada 5 orang ya. Di sini Ibu akan memberikan nama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, tunjuk tangan. Kelompok 1 sini ya. Kelompok 1 Ibu beri nama jus mangga. Kelompok yang kedua, dari ke sana ya, dari depan kita ke belakang dulu. Ini Ibu beri nama teh manis, oke? Kelompok 3, Ibu beri nama kelompok bersih ya, kelompok bersih. Kelompok yang keempat, ya ini kelompok yang tengah, kelompok mie instan. Oke, siap ya? Nah, nanti Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian tentang bagaimana cara membuat teks prosedur. Jadi nanti Ibu bagikan
Silakan kalian pilih, ada 4, membuat jus mangga, membuat teh manis, membuat mie instan, dan mencuci tangan dengan benar, ya. Nanti silakan diskusi bagaimana cara membuatnya, ya, dari tujuannya, alat dan bahannya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian yang terakhir penutupnya. Paham ya? Oke. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Kelompok yang pertama ini ada jus mangga. Ya, oke. Azam, makasih Azam. Jus mangga. Jus mangga ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah teh manis ya. Kelompok yang ketiga mie instan ya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok bersih. Bagaimana? Sudah apa semua LKPD-nya? Sudah? Sekarang coba diperhatikan sama-sama berkelompok. Di situ ada pilihan ya. Ada 4 pilihan. Kalian silakan pilih. Jadi sesuai dengan ini saja. Sesuai dengan nama kelompoknya ya. Jadi kalian membuat sesuai yang nama kelompoknya. Nah, sekarang lepas dari klipnya, silakan dilepas. Di situ ada hiasannya, kemudian ada LKPD-nya, ada di situ cara membuatnya, langkah-langkahnya kamu tulis di kertas yang putih. Ya, langkah-langkahnya, teks prosedurnya kamu tulis di kertas putih. Kemudian setelah selesai, kamu hias dengan gambar yang sudah Ibu siapkan. Kamu tempel dengan kreativitas kelompok masing-masing, seindah mungkin. Paham? Paham. Silahkan dikerjakan sama-sama. Digaris, jika itu rapih, tidak apa-apa. Digaris boleh, tidak digaris tidak apa-apa. Yang penting tulisannya rapi ya. Silakan kerja berkelompoknya. Ada yang tugasnya menulis, ada yang tugasnya menggunting, silakan. Jadi alatnya apa yang pertama? Yang harus ada. Oh, teh. Terus apa lagi? Gelas. Oke. Kalau mie instan apa saja alatnya yang harus disiapkan? Kompor, panci, air. Bagus. Ya, lanjutkan ya. Alat yang pertama apa yang dibutuhkan? Apa? Sabun dan air. Ya, bagus ya. Lanjutkan. Fokus ya. Harus fokus pada teks terlebih dahulu. Jangan langsung dilem dulu ya. Jangan langsung dilem. Silakan yang punya tugas menulis, silakan tulis. Untuk menghiasnya terakhir tidak apa-apa. Pegang nih. Ya, itu ada gambar yang sesuai dengan judulnya ya. Itu apa yang digunting? Jelita? Iya. Gelas berisi mangganya ya. Tidak usah, gambar blendernya saja. Tidak perlu di bawahnya ya. Gunting yang rapi. Gunting? Sudah ya. Setelah digunting nanti ada yang nempel. Ya, terakhir ya. Fokus ke tulisan dulu. Oke, lanjut ya. Yang guntingnya yang rapi. Supaya ketika ditempel lebih indah dan bagus. Nanti ketika menempel, tempellah sekreatif kalian sendiri. Bebas, mau ditempel di atas, di bawah, yang kira-kira terlihat indah. Fokus tulisan dulu, baru menempel. Nanti kamu fokus di gambar, ingin menempel, malah tulisannya belum selesai.
Nah, ini nanti digunting satu-satu ya. Nah, ini juga digunting satu-satu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Satu-satu guntingnya. Jadi ketika nempel boleh di atas, boleh di bawah, ya. Sampai di mana, Rara? Alat dan bahannya sudah? Oke, tinggal langkah-langkahnya lagi ya. Oke, lanjut. Sudah ya. Oke, lanjut. Fokus ke tulisan. Apa? Ya, nempelnya nanti, Nak. Ketika sudah selesai tulisan, ya. Fokus ke tulisan dulu. Dan bahan: kompor, panci, mangkuk piring, sendok garpu. Ya. Terus jus mangga, bagaimana jus mangga? Mana tulisannya jus mangga? Fokus ke tulisan, Nak. Nempel gambarnya nanti. Nempel gambarnya nanti. Nanti saja nempelnya. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Oke. Kalau jarang cukup tidak tulisannya? Agak dirapet dikit tulisannya supaya langkah-langkahnya cukup ke bawah ya. Kalimat penutupnya sudah ada? Sudah. Oke, nulisnya fokus ke tulisan agar cepat. Waktunya 3 menit lagi. Ya, boleh yang temannya sedang menulis, yang lain kertas yang akan ditempel kamu beri lem. Ketika temannya yang menulis sudah selesai, bisa langsung ditempel. Gambarnya mana? Dengan siapa? Boleh pegang satu-satu, nanti diberi lem. Ketika cinta sudah selesai, nanti boleh langsung ditempel, ya. Gambarnya sudah digunting semua? Sudah. Oke, kalau sudah digunting, yang lain beri lem. Beri lem. Ketika Sakila sudah selesai, boleh langsung ditempel. Gambarnya sudah, Nak. Nah, yang lain yang tidak gunting, dilem
belakangnya dilem. Setelah itu, setelah selesai, Feby menulis sudah selesai, nanti tinggal tempel. Cukup gambarnya saja ya, gambar yang lain yang tidak perlu tidak apa-apa. Gambarnya sudah digunting? Sudah. Kalau sudah, gambarnya pegang satu-satu dikasih lem. Setelah selesai nanti langsung tempel, ya. Ya. Oke. Wah, tulisannya indah-indah sekali tulisannya ya. Sudah belum? Oke. Ayo. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Iya, sudah ada yang selesai ya. Tinggal menempel gambar. Ini kelompok teh manis sudah selesai nulisnya? Iya, tinggal nempel gambar ya. Oke, hitung 1 menit sudah selesai kalau menggambar. Gambarnya sudah tempel. Kelompok jus mangga. Langkah-langkah ya. Yuk, ayo langkah-langkahnya, tinggal langkah-langkah. Nanti setelah selesai, kita akan presentasi setiap kelompok. Bagaimana? Kelompok bersih? Sudah selesai? Oke, tinggal menempel gambar ya. Menggambarnya sesuai keinginan kalian. Sekreatif mungkin. Boleh di atas, boleh di bawah, dimanapun, boleh. Iya, tempel. Itu sudah dibeli lem? Yang punya Fiona sudah dibeli lem? Belum. Oh, diberi lem dulu baik. Nah, diberi lem dulu saja. Nanti ditempel. Ya, keren. Oke, siap ditempel gambarnya. Untuk gambar yang lain, mie-nya sudah? Sudah. Gambar apa lagi yang belum? Ya. Oh, ini tinggal tempel ini. Silakan tempel. Boleh Ramandika yang nempel, boleh juga, boleh. Di mana letaknya boleh? Yang mana? Di mana? Boleh, boleh dimanapun. Jangan terbalik. Terbalik, Rama. Dibalik, puter. Iya, oke. Wah, hampir sedikit lagi. Kalimat penutupnya jangan lupa ya.
Oke, ini sepertinya kelompok jus mangga ini sangat teliti. Dia rapi, digarisi. Kalimat penutupnya, jangan lupa. Bagaimana? Sudah ya? Hitungan ke 10. Selesai ya? 1, 2, 3, 3,5, 4, terereret 5, 6, 6,5, 7. Sudah 7 berapa? 8. Iya, sedikit lagi. 8,5, 9. Terereret. Setelah 9 berapa? 10. Selesai ya. Oke, yang masih nempel sedikit silakan dilanjutkan, tinggal nempel. Sudah siap ya? Sudah selesai? Ya, oke. Ibu lihat tadi keliling ya. Bagus-bagus. Tulisannya rapi-rapi sekali, sangat teliti. Gambarnya pun sekreatif mungkin ya kalian nempelnya. Oke. Nanti setiap kelompok ya maju ke depan. Tapi sebelumnya kita akan acak. Ya. Ibu tidak nunjuk satu-satu. Ibu akan acak kelompok siapa dulu yang maju ke depan. Oke? Oke ya. Sekarang perhatikan ke depan. Kita ada kelompok berapa? 4 ya. 4. Jus mangga. Kelompok 1 ya? Kelompok 2? Teh manis. Kelompok 3? Bersih. Kelompok 4? Oke. Kita akan menyaksikan kelompok siapa dulu yang maju ke depan. Oke, kita lomba. 1, 2, 3. Loh. Yeay. Siapa kelompok 1? Teh manis ya. Sekarang kelompok yang kedua. Teh manis tadi sudah. Sudah ya. Kelompok yang kedua sekarang siapa yang maju ke depan duluan? Yang kelompok 2 ya. Yang maju nomor 2. Yuk. Ayo. Ayo. Yang maju kedua adalah kelompok bersih. Oke, kita lanjut. Kelompok bersih sudah ya. Tinggal kelompok jus mangga dan mie instan. Oke. Yang maju ketiga. Ayo. Ya. Siapa yang ketiga? Mison. Artinya yang keempat siapa? Yang terakhir jus mangga. Oke ya. Dah. Oke, siap ya. Siapa yang maju yang pertama tadi? Sudah siap ya? Oke, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Nama saya Fiona. Nama saya Rafian. Nama saya Rizky.
Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan teks prosedur teh manis yang sudah kami diskusikan tadi. Cara membuat teh manis. Tujuannya memberi paduan cara membuat teh manis dengan mudah. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu gelas, sendok, kompor, dan teko. Bahannya tercelup, gula pasir, air panas. Langkah-langkahnya, rebuslah air terlebih dahulu. Masukkan teh celup ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Masukkan gula pasir. Masukkan juga air panas. Aduk teh menggunakan sendok. Diamkan teh selama beberapa menit agar teh meresap air berwarna kecoklatan. Teh manis siap dinikmati. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok teh manis. Tepuk oke. Beri dia O, beri dia K, beri dia E. Oke, keren. Tepuk tangan dulu untuk kelompok teh manis. Silakan duduk kembali. Bagus ya penampilannya ya. Kita lanjut kelompok yang kedua. Yang maju adalah kelompok bersih. Silakan. Maju sedikit, Kak. Ini. Iya, agak maju dikit. Ayo maju. Oke, silakan. Yang kelompok lain tolong memperhatikan ya. Nanti ada yang menanggapi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feby. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Misha. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya David. Kami akan memperlihatkan dan menjelaskan teks prosedur yang berjudul Cara Mencuci Tangan dengan Baik dan Benar yang telah kami diskusikan bersama. Yang pertama, ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama adalah air yang bersih dan jernih. Yang kedua adalah sabun cuci tangan cair maupun batangan. Yang ketiga adalah sapu tangan atau tisu. Dan yang keempat adalah tempat sampah. Langkah-langkahnya adalah basahi tangan dengan air bersih dan jernih. Taruh sabun secukupnya di telapak tangan. Gosokkan satu tangan dengan tangan lainnya. Gosok punggung tangan Anda dan di antara jemari Anda. Gosok telapak tangan dan antara jemari Anda dengan posisi saling mengunci. Gosok punggung jari Anda ke telapak tangan dengan jari-jari saling bertautan. Pegang dan cuci ibu jari Anda dalam posisi melingkar. Gosokkan ujung jari pada telapak tangan sehingga kuku terkena sabun. Gosok tangan yang bersabun dengan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan Anda dengan tisu sekali pakai. Tujuan kami adalah supaya tangan bersih dan terhindar dari penyakit. Tangan pun jadi bersih dan terhindar dari penyakit. Sekian teks prosedur dari kami. Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok bersih. Tepuk oke. Beri dia O, beri dia K, beri dia E. Oke, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut dah, kelompok berikutnya adalah kelompok mie instan. Silakan.
Oke, siap kelompok mie instan? Siap. Ayo. Maju lagi sini, minggir. Ini merapat. Oke, siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan cara membuat mie instan dengan mudah dan jelas. Sebelum kami mulai, kami akan perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Syakira Azhar Maulana. Perkenalkan, nama saya Suci Siti Maryam. Perkenalkan, nama saya Ramandika. Perkenalkan, nama saya Nurul Makendro. Oke, lanjut. Kami akan menjelaskan cara membuat mie instan dengan mudah dan benar. Ini adalah caranya. Tujuan kami adalah menambah energi kita. Kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Alatnya ada kompor, panci, mangkuk atau sendok, mangkuk atau piring, sendok atau garpu, dan saringan. Ya. Bahannya adalah mie instan, air, telur, bumbu, dan sayur. Ya. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. 1. Siapkan mie instan. 2. Rebus air sampai mendidih. 3. Buka bungkusnya. Buka bungkus mie instan dan bumbunya. 4. Masukkan mie instan ke dalam air yang sudah mendidih. 5. Tunggu mie sampai matang. 6. Jika sudah matang, lalu tiriskan lalu taruh mie di mangkuk. 7. Mie hangat sudah matang dan siap disantap. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok mie instan. Silakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita belum apresiasi untuk kelompok mie instan. Tadi oke ya. Ini kita tepuk wow. Kalau wow berarti W-O-W ya. Tepuk wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut ke kelompok terakhir yaitu jus mangga. Silakan. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami Pagi. dari kelompok Jus Mangga akan mempresentasikan teks prosedur yang telah kami diskusikan bersama-sama. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Jelita. Perkenalkan, nama saya Cinta. Perkenalkan, nama saya Inaya. Perkenalkan, nama saya Adam. Perkenalkan, nama saya Nuri. Mari kita mulai presentasi pada pagi ini. Teks prosedur cara membuat jus mangga. Tujuannya adalah membuat jus mangga segar dan lezat untuk dikonsumsi sebagai minuman. Alat dan bahannya yaitu blender, pisau talenan, gelas saringan. Bahannya adalah 2-3 buah mangga matang, 1 gelas air es, dan gula pasir. Langkah-langkah adalah cuci buah mangga hingga bersih, lalu kupas kulitnya. Potong-potong daging mangga menjadi ukuran kecil-kecil, lalu masukkan potongan mangga ke dalam blender. Tambahkan air es jika ingin jus yang lebih encer. Tambahkan gula pasir jika ingin jus yang lebih manis. Blender hingga halus dan tercampur rata. Saring jus jika ingin tekstur yang lebih halus. Tuang jus ke dalam gelas. Penutupannya yaitu
Jus mangga. Iya, jus mangga siap disajikan. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk wow. Wow, keren. Tepuk tangan. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya, ya. Bagus semua. Semua sudah langkah-langkahnya sudah benar ya. Untuk yang lain, kelompok lain, ada tidak yang ingin menanggapi dari kelompok lainnya? Ada? Coba. Kalau kelompok satu, ada yang mau ditanggapi? Dari kelompok lainnya? Dari kelompok jus mangga, teh manis, atau mie instan? Ada yang ini tanggapi? Dari cara pembuatannya? Iya. Iya. Oke, bagus ya. Artinya teh manis sudah keren. Bagus ya? Tidak, sudah bagus. Sudah bagus. Teh manis ingin menanggapi kelompok mana? Sudah baik, sudah bagus, sudah keren. Oke, mie instan ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ada yang mau menanggapi kelompok yang lainnya? Untuk es mangga Oh, jus mangga. Oke, apa yang menanggapi? sudah bagus. Sudah bagus, sudah kreatif. Apa? Sudah Sudah jelas. jelas. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Evaluasi per individu, ya. Ini menandakan bahwa kalian sudah paham atau belum tentang materi Ibu. Siap ya? Siap. Oke, kita akan bermain game word wall namanya. Jadi nanti per absen maju ke depan ya. Silakan pencet mana angka yang harus kamu pilih. Silakan dijawab. Paham? Siap? Siap. Oke. Silakan siap-siap absen pertama. Azam. Silakan Azam, pilih. Nomor 10. Silakan dijawab. Cynthia nomor berapa? Nomor 11. Jawabnya agak cepat sedikit ya, supaya tidak kehabisan waktu. Ya, harusnya apa tadi? Ya B. Lanjut. Cinta nomor berapa Cinta? Silakan lihat waktunya nak ya. Nomor 8. Agak cepat waktunya 18 detik. Yang mana? Iya, tepuk tangan. Lanjut Zaki. Zaki nomor berapa Zaki? Nomor 4. Iya, bagus ya. Lanjut. Lanjut. Nomor berapa Febi? Silakan dipilih, udah lama-lama. Nomor 18. 19 ya, oke. Dia harusnya yang A ya, cucilah. Kan kalimat kata perintah. Ya, lanjut Hamizan. Oke, lanjut Hamizan. Nomor berapa Hamizan? 7. Ya kan dibaca, langsung jawab.
Ayo, waktunya habis. Langsung dipilih, langsung. Iya, iya. Lanjut, Nak. Siap-siap, lanjut. Inaya lanjut. Langsung, Nak ya. Absen berikutnya siap-siap. Yang mana? Ya. Yang mana duluan? Mana? Ini apa ini? Ini ya, ya salah ya. Harusnya tujuan dulu ya. Sudah tujuan bahan ya. Lanjut. Ayo waktunya. Ayo, 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 ayo. Ya, habis waktunya. Bagaimana dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Sudah paham semua atau belum? Sudah. Ada yang bisa menyimpulkan materi apa yang sudah Ibu ajarkan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan. Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, memberi. Iya, silakan, Rara. Kita belajar menyimpulkan materi apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah? Baby? Ya, tutorial, langkah-langkah, dan tujuan beserta alat dan bahannya. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan kegiatan sesuatu dengan baik dan benar. Jenisnya ada berapa? Ada dua. Satu, kompleks. Yang kedua? Iya. Oke, sudah paham semua. Bagaimana, Nak? Untuk hari ini, pelajaran hari ini, perasaannya seperti apa? Senang. Apa? Seru. Gembira. Alhamdulillah kalau seru, bahagia, senang ya. Oke, sebelum Ibu tutup, kita untuk melestarikan lagu daerah kita di Oku ya. Ada yang tahu nyanyi Ombay Akas? Iya, oke. 1, 2, 3. Ombay akas ni kampak agang ulang, muli mehanai lagi rincahan. Ombay akas ni kampak agang ulang, muli mehanai lagi rincahan. Oke, tepuk tangan ya, cukup. Nah, sudah hafal semua. Itu lagu daerah kita ya. Jangan lupa itu tetap dilestarikan. Oke ya. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, tugas yang memimpin doa, Cinta, silakan kita tutup dengan berdoa. Marilah teman-teman, sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Silakan duduk, Cinta. Terima kasih. Oke, cukup belajar hari ini. Semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian nanti ya. Oke, di rumah nanti per orang ya, silakan mencari teks prosedur yang kalian lakukan di rumah. Boleh apa saja ya.
Besok Ibu akan cek ya kegiatan sehari-hari yang ada di rumah. Oke? Paham ya? Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.